adalah permasalahan. Karena mungkin 20 tahun kemudian itu akan menjadi permasalahan yang melebar. Yang tadinya ada permasalahan anak-anak muda, hari ini menjadi permasalahan keluarga, bahkan menjadi permasalahan negara. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan beberapa contoh pendidikan, ya bagaimana kita mendidik generasi muda. Untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak atau menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, yang siap menghadapi segala problematika yang ada pada masa era teknologi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Ummatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa ditakdirkan untuk bertemu dalam kajian dengan tema jangan meninggalkan keluarga atau generasi yang lemah. Nah, dengan tema ini kita bisa mencoba untuk menganalisa beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya generasi muda. Ya, karena hari ini kita bisa mendengar beberapa slogan ya yang berkaitan dengan pengharapan kita semua kepada generasi muda. Kita bisa melihat misalkan salah satunya ada slogan bahwa pemuda adalah tulang punggung negara. Kedua, bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Ketiga, bahwa pemuda adalah cita-cita orang tua. Ini adalah slogan-slogan yang menggambarkan pengharapan yang penuh kepada generasi muda atau pengharapan yang penuh orang tua kepada anak-anaknya. Namun pengharapan itu ironisnya tidak sesuai dengan realita yang ada. Artinya realita tidak menggambarkan apa yang kita harapkan. Karena kalau kita lihat misalkan hari ini realitanya generasi muda justru menampilkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak tangguh dalam menghadapi problematika kehidupan hari ini ya. Mereka tidak tangguh menghadapi himpitan-himpitan yang terjadi di hari ini. Sehingga akhirnya mereka cenderung frustasi dan putus asa, kemudian juga mereka mencari jalan pintas untuk penyelesaiannya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di fakta, Unika Atmajaya, Universitas Atmajaya pernah melakukan survei di tahun 1999, dan itu tercatat ada hampir 15 juta ya generasi muda atau anak-anak yang terlantar. Nah, ini adalah permasalahan. Karena mungkin 20 tahun kemudian itu akan menjadi permasalahan yang melebar. Yang tadinya ada permasalahan anak-anak muda, hari ini menjadi permasalahan keluarga, bahkan menjadi permasalahan negara. Nah, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kelemahan atau menjadi lemahnya generasi muda. Baik lemah dalam sisi akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam ilmu, dan juga lemah dalam berinteraksi dalam kehidupannya. Nah, salah satu faktornya atau keempat faktor itu pertama adalah peranan orang tua. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah pendidikan. Kemudian yang keempat adalah teknologi. Ini 4 faktor yang memberikan sumbangsi terhadap lemahnya generasi muda. Nah, bahkan faktor orang tua itu sudah dijelaskan di dalam hadis Rasul itu menjadi peranan utama. Sebenarnya dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi bahwa setiap yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah, maka orang tualah fa abawahu, orang tualah yang kemudian membentuk karakter-karakter generasinya. Apakah dia menjadi karakter yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, atau menjadi karakter yang lemah seperti realita yang ada hari ini. Ini adalah menjadi gambaran orang tua yang tidak maksimal, peranan orang tua yang tidak berfungsi, tugas dan tanggung jawab orang tua tidak berjalan. Karena realitanya hari ini banyak orang tua yang tidak memperhatikan generasi mudanya,
banyak orang tua yang bersikap egois dan apatis serta lebih permisivisme terhadap generasinya. Nah, inilah menjadi faktor penyebab lemahnya generasi muda. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an surat 4 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yassal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi jauh-jauh hari, ya, bahkan tepatnya ketika diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, Allah sudah membuat sebuah ketetapan peringatan bagi kita semua sebagai orang tua bahwa hendaklah kita semua takut. Wal yahsal ladzina, hendaklah kita semua takut kepada Allah. Alladzina itu adalah kata ganti orang dan kita termasuk adalah di dalamnya. Wal yahsal ladzina law taraku, hendaklah kita takut kepada Allah kalau kita meninggalkan generasi yang lemah, ya. Jadi ini harus menjadi sebuah landasan. Jadi ketakutan kepada Allah artinya bahwa permasalahan generasi muda itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti. Itu yang harus pertama kita tanamkan. Jadi jangan kehilangan landasan. Masalah gitu kan, permasalahan generasi muda, pelanggaran-pelanggaran syariat generasi muda, lemahnya generasi muda, itu semua harus dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khafu alaihim, padahal kata Allah gitu kan, sebagai orang tua sudah punya naluriah, ya, kekhawatiran, ketakutan gitu kan terhadap generasi kita. Cuma sayangnya ketakutan orang tua dan kekhawatiran orang tua itu tidak terintegrasi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya muncullah beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah generasi muda, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan beberapa contoh pendidikan, ya, bagaimana kita mendidik generasi muda. Salah satu contohnya adalah kisah-kisah yang dicatat atau yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Kisah Luqman dan istrinya. Kemudian kisah Imran dan istrinya. Kemudian kisah Luqman, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Yakub alaihissalam, gitu kan. Bagaimana Imran dan istrinya demi menyelamatkan anaknya, mereka menitipkan anaknya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Penyelamatan pendidikan. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya adalah mewasiatkan agama. Innallaha astafa lakumuddin. Jadi agama menjadi prioritas utama orang tua untuk diwasiatkan kepada anaknya. Kemudian bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Yang pertama mengajarkan bagaimana anaknya supaya tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya berakidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian beliau juga mengajarkan bagaimana supaya anaknya itu hidup bertanggung jawab dengan syariatnya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Bagaimana Luqman kemudian juga mengajarkan kepada anak supaya dia mampu berinteraksi dengan masyarakat atau dengan kata lain berakhlak dengan baik. Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jadi ini adalah beberapa kisah yang bisa dijadikan sebagai ibrah bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak atau menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, yang siap menghadapi segala problematika yang ada pada masa era teknologi ini. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi budak teknologi. Karena kita sebagai orang tua memfasilitasi itu, ya, memfasilitasi supaya anak-anak kita menjadi budak-budak teknologi. Dan ini otomatis akan berdampak terhadap generasi-generasi muda atau anak-anak kita di masa-masa selanjutnya. Di dalam mahfudat bahasa Arab itu dikatakan bahwa subbanul yaum rijalugad. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita gagal, ya, kalau kita salah, kalau kita keliru mendidik anak-anak kita, maka dapat kita prediksikan 20 tahun yang akan datang atau 25 tahun yang akan datang, kita bisa memprediksi kondisi lingkungan, kondisi peradaban
ya, peradaban, atau misalkan kalau mereka paling sedikit atau paling minimal mereka menjadi pemimpin dalam keluarga. Kita bisa melihat bagaimana kondisi keluarga 20 tahun yang akan datang nanti. Berarti ada penularan, ya, ada penularan hal-hal yang tidak baik yang tadinya dari generasi muda menjadi masuk ke dalam wilayah keluarga. Ini kalau kita gagal. Maka sebaiknya kita mengambil pola-pola yang benar yang sudah Allah kisahkan tadi. Jangan menggunakan pola-pola yang parsial. Karena pola-pola parsial itu adalah pola yang tidak terintegrasi dengan yahsallaha. Naluriah kita akhirnya membuat pola pendidikan itu bersifat parsial. Kalau kita lihat misalkan banyak orang tua yang melihat permasalahan ekonomi hanya sebatas ekonomi yang dipikirkannya. Solusinya juga di masalah itu, tidak memikirkan masalah-masalah yang lain. Maka gunakanlah pola yang benar menurut pedoman-pedoman Al-Quran yang sudah Allah kisahkan dalam beberapa ayatnya. Yang tadi disebutkan misalkan bagaimana kisahnya Imran, kemudian kisahnya Luqman, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, bahkan Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana dia mengawal anaknya sampai ajal memisahkan dia, sampai Allah mengatakan dan memutuskan laisa min ahlik. Jadi anakmu sudah tidak lagi menjadi pertanggungjawabanmu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan melepaskan pertanggungjawaban kita sampai nanti Allah yang memutuskan pelepasan tanggung jawab itu. Pemirsa umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat ini berkaitan dengan jangan meninggalkan generasi yang lemah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.